Sebelumnya kita sudah mengerjakan dua layout pada aplikasi Pokemon kita menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Di sini ada home sama satu lagi adapter. Jadi adapter di sini yang akan kita gunakan itemnya di dalam recycler view di halaman home. Nah, ketika kita ngebikin sebuah adapter pada bagian layout berupa file XML ya, kita juga perlu menambahkan sebuah kelas adapter di bagian Java di sini. Jadi di bagian page bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih Java class, kita kasih nama Pokemon adapter. Kita kasih nama kelas mungkin ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan extend recycler view. Oke, kita tambahkan recycler view. Di sini kita tambahkan adapter, terus di dalamnya kita kasih Pokemon ini ke view holder sih. Pokemon adapter dot ini view holdernya. Nah, di sini kita coba ALT sama enter di bagian extend di sini yang merah. Nah, di sini kita coba lakukan implement method. Di sini ada onCreate view holder, onBind view holder, dan get item account. Jadi ini harus kita implementasikan terlebih dahulu. Kita oke. Nah, kemudian untuk view holder di sini kita perlu bikin untuk view holdernya. Jadi di sini kita coba, mungkin di bawah ya. Kita tambahkan public class view holder extend recycler view dot view holder. Nah, jadi yang di sini sudah tidak merah lagi. Nah, di dalam view holder ini kita tambahkan dua widget yang sudah kita bikin. Dia ada di sini ya. Yang pertama di sini ada image ID dari image view, kemudian yang di sini belum ada ID-nya. Kita tambahkan Android ID add plus ID slash kita kasih nama text. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman bikin text view-nya lebih dari satu ya kasih nama sesuai ininya ya. Misalkan di sini kayak text name gitu atau text Pokemon gitu. Nah, di sini masih menggunakan nama sederhana karena memang ya masih dua ini aja komponennya ya. Nah, jadi di sini pertama kita tambahkan sebuah image view. Di sini image. Terus berikutnya adalah sebuah text view. Di sini text begini ya. Nah, kemudian kita bikin konstruktor public view holder. Nah, di sini view untuk item view-nya. Import class super item view. Nah, di sini kita lakukan casting image sama dengan item view dot fin view by ID. Kemudian r dot ID image. R-nya belum ke import ya. Import class. Oke. Dot image. Oke, berikutnya text. Yang di sini menuju text juga. Oke, berikutnya kita coba kerjakan mulai dari view holder, onCreate view holder ya. Kita coba dari sini. View holder, onCreate view holder, return new view holder. Terus kemudian layout inflator dot from. Kita kasih parent get context. Terus kemudian inflate r.layout. Nah, ini mengarah ke adapter Pokemon yang di sini ya. Terus kita tambahkan parent, terus kita tambahkan false. Oke, kemudian kita ke bind view holder.
Di sini. Nah, sebelum ke sini kita tambahkan dua parameter di sini. Yang pertama, kita tambahkan private. Data yang akan kita tampilkan pada adapter ini adalah berupa list dari Pokemon model. Nah, jadi di sini Pokemons bisa seperti ini ya. Nah, ini berupa list. Oke. Nah, parameter berikutnya adalah sebuah listener. Nah, kita kasih nama onAdapter listener. Nah, adapter ini kenapa merah? Ya karena kita belum bikin ya. Jadi ini bikinnya manual. Kita coba tambahkan sebuah interface onAdapter listener. onAdapter listener. Di sini dia ngapain? Yang pertama cuman satu aja sih. On click. Ketika dia melakukan klik, yang dikirim datanya adalah sebuah data Pokemon model. Nah, dari dua ini kita baru bisa ngerjain yang di bagian onBind view holder. Kita bikin final Pokemon model. Di sini Pokemon sama dengan Pokemons get position. Nah, jadi kayak diambil satu-satu gitu data listnya ya. Kemudian kita kerjakan untuk view holder. Di sini holder ya. Ini cuman variabel aja, jadi bebas namanya tetap holder atau view holder. View holder .image set image resource. Kalau dilihat di sini dia kan integer ya. Nah, jadi kita ngambilnya Pokemon get image karena get image kita sudah integer gitu. Nah, berikutnya view holder text set text. Nah, kalau ini kan dia string ya. Jadi Pokemon get name. Karena get name kalau dilihat di sini, nah dia udah string ya. Nah, berikutnya ketika itemnya diklik bagaimana? Nah, kita tambahkan di sini item view set on click listener enter view. Nah, kita tambahkan kurung kurawal seperti ini, buka. Terus triggernya tinggal kita tambah di dalam. Nah, triggernya apa? Kita menggunakan onAdapter listener di sini. Kalau Pokemon yang di sini itu buat ngeparsing datanya ke dalam adapter ini ya. Jadi kalau mau menggunakan triggernya kita bisa gunakan di sini listener.onClick dan yang dikirim adalah data Pokemon yang sudah diambil satu-satu dari Pokemon ini ya. Nah, yang terakhir di sini get item account return pastinya dia mengarah ke Pokemons.size. Oke, dan di sini kan dia cuman parameter ya. Kita belum punya konstruktor buat makainya dari luar, buat make Pokemon adapter ini. Nah, dari sini kita bisa tambahkan klik kanan generate. Kita pilih konstruktor, kita pilih dua-duanya. Kemudian kita oke. Di sini ada Pokemon adapter, Pokemons. Jadi nanti kita menggunakan konstruktor ini buat masukin data Pokemon dari luar gitu, dari home activity. Sama kita gunakan konstruktor ini juga untuk menggunakan listener yang sudah kita set dari dalam adapter ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita perlu beberapa metode tambahan. Yang pertama adalah public, karena kita mau akses dia dari luar. Public void. Yang pertama add. Kita bisa nambah satu-satu menggunakan ini. Pokemon model. Atau kita kasih nama data ya biar beda ya. Nah, di sini kita tambahkan menggunakan Pokemons add. Nah, kita tambahkan data di sini, terus kita refresh recycler view-nya menggunakan notify data set changes. Kemudian kita kalau itu kan satu-satu, terus kita coba data yang banyak gitu langsung sekalian. Kita tambahkan add all di sini menggunakan list.
Nah, di sini tetap data aja mungkin, atau list data juga seperti ini juga bisa ya. Atau kita tetap data aja biar nggak bingung. Nah, di sini add all data dan tetap kita menggunakan notify data set change. Kayaknya ini aja sementara ini sudah cukup ya. Kita sudah punya konstruktor, terus kita juga sudah bikin untuk listenernya untuk trigger keluar kalau kita mau pakai on click pada item ini ya. Jadi kan nanti dia akan melakukan looping. Jadi setiap item ini kurang lebih kita handle di sini untuk datanya, untuk ngedapetin datanya di sini, juga untuk listenernya juga di sini. Nah, berikutnya kita akan ngerjain di bagian home activity-nya.